Halo bestinya kata Ani. Besti, Ani balik lagi nih bawa kabar soal kelanjutan kasus dugaan pelecehan Marga Pono yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Jadi Besti, Ryan Pono sebagai pihak pelapor sudah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait laporannya pada pentolan grup band Dewa 19 itu loh Besti. Yang kemudian menarik untuk kita bahas yaitu pesan tegas Ryan Pono pada Ahmad Dhani seusai menjalani pemeriksaan. Ryan belak-belakan meminta Dhani untuk gentleman menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Inisiasi hukum sudah kami ambil dan kami bertanggung jawab terhadap itu. Jadi ide gagasan itu harus datang dari orang-orang yang merasa bersalah, yang sudah melakukan kesalahan. Selama inisiasi itu tidak datang ya berarti ya ini proses terus berjalan. Dan gimana ya, Ahmad Dhani kan bilang dia orang radikal, saya radikal. Ini kita nikmati proses keradikalan ini teman-teman, itu maksud saya. Jadi yang saya tagih adalah gentleman-nya itu loh, jantanannya itu. Termasuk nanti kalau dipanggil oleh pihak penyidik harus hadir. Jangan nggak hadir, jangan dengan narasi apapun memilih untuk tidak hadir. Pengecut itu. Jadi semua harus dihadapi dengan yaitu dengan jantan. Maunya kita ini berjalan aja proses hukum sesuai dengan mekanisme yang harus ditempuh gitu aja. Jadi kami nggak pernah namanya menuntut bahwa ada material apa imaterial, nggak pernah kami ngomong itu. Pokoknya ini proses hukum dijalanin karena memang ini menyangkut harga diri. Marga Pono itu di Sabo itu di NTT itu darah biru. Arti itu ada Raja Pono yang kalau di sana betul-betul dihormati, dan itu di kampung itu sudah bergejolak orang di sana terhadap akibat yang dilakukan Ahmad Dhani. Nah sekarang kenapa ini terus berlanjut? Pertanyaannya ya memang harus terus berlanjut, bahkan harus sampai selesai, nggak boleh berhenti ya kan. Terlepas apakah ada perdamaian atau enggak, itu biar aja yang merasa bersalah kok, yang terlapor aja yang memikirkannya. Itu dia yang terlapor juga kan. Kita kan maunya berlanjut aja nih Ya. Jadi hadapi dengan gentleman seperti kata Bung Ryan, jangan ada alasan A sampai Z untuk tidak hadir. Kita buktikan kalau kita tidak bersalah, silakan dia buktikan kalau dia tidak bersalah. Kami sudah buktikan kalau kami menduga dia bersalah dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan kepada tim penyidik. Bang, berarti menegaskan bahwa ingin memenjarakan Ahmad Dhani gitu Bang? Proses hukum aja, proses hukum. Apapun menjadi output hukum itu kan adalah kewenangan dari penegak hukum. Outputnya apapun, tapi yang pasti gini, kami mau ini semua bisa berjalan sesuai mekanisme yang tadi dibilang, bahwa gini, tidak ada intervensi, tidak ada narasi-narasi dekat dengan kekuasaan, tidak ada narasi imunitas. Nah makanya saya meminta semua netizen, juga semua masyarakat yang bisa merasakan perjuangan saya untuk memperjuangkan kehormatan keluarga ini bisa ikut memantau, ikut bersuara bahwa tidak ada satu manusia di bumi Indonesia Raya ini yang kebal terhadap hukum ketika dia melakukan. Apalagi nih Besti, permintaan maaf yang sempat dilontarkan Dhani setelah mendapatkan sanksi dari MKD dianggap nggak tulus dan sungguh-sungguh mencerminkan ekspresi orang yang menyesali kesalahannya, gitu cenah Besti. Nah, saya sebagai anggota DPR RI dan fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas satu macam slip of the tongue ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu, dan tentunya yang terjadi di jumpa pers waktu itu Jadi jangan lagi kita ada di frame permintaan maaf, enggak.
sudah lewat fase itu, karena yang harusnya terjadi permintaan maaf jauh sebelum kejadian-kejadian ini, gitu teman-teman. Jadi jangan lagi di framing ke sana. Framingnya adalah pertanggungjawaban hukum ketika semua berkas memenuhi unsur, sudah diperiksa segala macam. Jadi kalau Ahmad Dhani dipanggil, jangan lari. Seperti yang tadi Pak Jajang bilang, kalau memang merasa tidak bersalah, buktikan bahwa kau tidak bersalah. Ahmad Dhani, sekali lagi gue ingetin lo bro, jangan lari. Buktikan lu orang yang radikal, buktikan lu orang yang gak wise, buktikan lu orang yang punya nyali. Teman-teman jadi saksi semua ya. Ketika nanti Ahmad Dhani mangkir dari panggilan penyidik, itu nanti akan diinfokan saya dan ke kami, pihak kami. Dan itu akan kami blast di media betapa Ahmad Dhani itu ternyata pengecut. Oke. Emang sih Besti, waktu awal-awal kasus perseteruannya dengan Ryan Pono mencuat, Ahmad Dhani yang sempat melontarkan pernyataan kalau dia adalah orang yang menghadapi sesuatu dengan radikal. Gak sampai situ, di beberapa kesempatan ketika disinggung soal kesiapannya menghadapi laporan Ryan Pono, Mas Dhani juga konsisten sama jawabannya loh Besti. Dia mengaku siap menjalani setiap prosesnya. Saya mau ngasih tahu ke Ryan bahwa saya bukan orang yang wise. Saya adalah orang yang radikal. Jadi dalam mengatasi sesuatu, saya menggunakan cara-cara yang Setiap orang punya hak dalam hukum. Kalau dilaporkan ya sama seperti undang-undang hak cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-undang hak cipta kan pasal 9 dan pasal 113 kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh visi, kan sama aja lah. Tapi cukup mengaku nggak sih dengan ada laporan ini Pak De? Apa? Ya, kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukumnya. Makasih. Siap-siap aja ya Mas Iya. datang. Tuh Besti, Pak De juga siap cenah Besti. Tapi ya Besti, meski mengaku siap menghadapi proses hukum, Ahmad Dhani justru terkesan enggan menanggapi ketika disinggung soal tantangan Ryan Pono untuk mematuhi panggilan polisi. Yang pasti Ahmad Dhani bilang belum mendapat panggilan polisi terkait laporan yang sedang ditangani Polda Metro Jaya itu. Gitu cenah Besti. Ada laporan Ryan Pono kemarin seperti apa? Kan sudah. Dan kita tunggu nanti. Ya nggak perlu tangkap bil. Katanya ada panggilan untuk Pak De. Nggak tahu saya. 15 mungkin Pak De. Oh gitu doang ya Besti, kirain mau komentar apa gitu kan. Respon Ahmad Dhani yang terkesan tak mau membahas soal laporan proses hukum itu berbanding terbalik dengan antusiasme membahas hajatan besar yang sebentar lagi digelar, yaitu pernikahan anaknya Al Ghazali dan Alisa. Di situ Ahmad Dhani cus banget Besti, membeberkan segala persiapan yang sudah dilakukan. Persiapannya ya 30%. Menuju ke 2 bulan ya. Ini HP 60 kan sekarang. Temanya itu lebih ke Japanese Royal Wedding. Jadi kita mau melestarikan budaya Jawa seperti apa gitu. Jadi seperti lebih ke peristiwa budaya daripada peristiwa pernikahan resepsi. Karena kan siramannya udah, akadnya udah. Nah, di resepsi ngunduh mantu ini lebih santai kan, lebih kepada sesuatu yang ingin kita maknai lah. Udah ya. Tuh kan Besti, lancar jaya banget Mas Dhani ngejelasinnya. Emang sih Besti, pernikahan Al dan Alisa bakalan berlangsung gak lama lagi, tepatnya di bulan Juni 2025 besok. Acaranya juga dikabarkan bakal berlangsung 3 kali dalam waktu yang berdekatan, yaitu siraman, akad, dan resepsi, serta ngunduh mantu. Tapi ya, masa saking sibuknya ngurus hajatan sampai gak peduli sama kasus hukumnya? Gak boleh ya Mas Dhani. Ya udah deh Besti, kita tunggu kelanjutan kasus hukumnya Mas Dhani sampai Bang Ryan ke depannya bakal gimana. Secara Bang Ryan udah ngancem-ngancem mau ngasih label pengecut kalau Mas Dhani sampai mangkir panggilan polisi. Selain itu kita doain juga deh hajatannya Mas Dhani berjalan lancar ya Besti. Oke Besti, jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.